Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri Binus Online, kelas TWDA dan kelas TYDA. Ada dua kelas nih ya. Nah ini latihan untuk yang TWDA ya, tapi TYDA ikut aja untuk latihan tidak apa-apa ya. Nanti mungkin ada latihan dari Pak Wisnu juga. Baik. Hari ini kita lebih banyak membahas tentang harga ekstrim ya. Harga ekstrim. Yang pertama diketahui grafik fungsi, ini fungsi pangkat 3, polinom ya. Polinom pangkat 3 paling tinggi, yaitu fungsi X adalah sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Tentukanlah interval fungsi naik dan turun. Jadi tanya intervalnya untuk fungsi naik dan juga interval fungsi turun. Kemudian interval fungsi cekung ke bawah dan interval fungsi cekung ke atas. Kemudian titik belok jika ada. Ya. Baik. Syaratnya ini sebagai teorinya, apa syarat fungsi naik? Ada yang tahu? Mungkin di SMA sudah pelajari. Fungsi naik jika apa? Turunan pertamanya positif. Ya. Turunan pertamanya positif. Kemudian fungsi turun itu syaratnya adalah turunan pertamanya terbalik negatif. Jadi kalau turunan pertamanya positif itu fungsi naik dan turunan pertamanya negatif berarti fungsi turun. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, fungsi naik. Kapan fungsi naik? Kalau turunan pertama dari fungsi X-nya positif, jadi besar 0. Kapan fungsi turun? Jika turunan pertama dari fungsi X-nya negatif atau kecil 0. Kemudian kapan disebut fungsi cekung ke atas? Fungsi cekung ke atas. Ke atas ya. Cekung itu kalau ini adalah parabola, yang dimaksud cekung itu yang bagian dalam ya. Yang luar itu cembung namanya. Ya. Mata kan cembung, mata kita. Ya, dalam ini. Ini namanya cekung ke atas. Atau buka ke atas lah. Buka ke atas sama itu ya. Cekung ke atas. Ini syaratnya apa? Turunan keduanya. Karena ini mencapai minimum. Betul kan? Puncaknya berada di bawah. Mencapai minimum. Maka turunan keduanya adalah positif. Tetapi kalau fungsi cekung ke bawah. Ya, cekung ke bawah. Ini cekung ke atas. Ini cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah itu artinya buka ke bawah ya. Jadi parabolanya buka ke bawah ini. Cekungnya ada di dalam parabola gitu ya. Yang saya asir. Ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah, puncak ini mencapai seperti gunung. Kalau tadi itu seperti lembah ya. Lembah mencapai minimum, kalau gunung mencapai maksimum. Nah, syaratnya turunan keduanya harus negatif. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Jadi pengertiannya, fungsi naik, turunan pertamanya positif, fungsi turun, turunan pertamanya negatif. Fungsi cekung ke atas, jadi buka ke atas itu ya, berarti puncaknya di bawah minimum, maka turunan keduanya positif. Fungsi cekung ke bawah, buka ke bawah ini sama, artinya cekung itu yang diasir di dalamnya ya. Turunan keduanya negatif. Itu karena mencapai maksimum. Ya. Kalau titik belok, kalau fungsi titik belok, ini. Ini adalah mencapai maksimum. Ya. Maksimum, ini mencapai Nah, daerah ini daerah maksimum, daerah ini adalah daerah minimum. Nah, titik belok tuh ini. Ini sebut titik belok.
Jelas ini? Halo? Ini yang kalau fungsi pangkat 3 nih ya. Kalau misalnya lebih dari pangkat 3, bisa aja terjadi ini. Jadi ini apa namanya? Seperti gunung ini mencapai maksimum tuh buka cekung ke bawah. Ini mencapai minimum. Terus lagi mencapai maksimum lagi, turun lagi mencapai minimum gitu dan seterusnya. Nah, ini maksimum ya nak, ini maksimum nih. Maksimum. Maksimumnya ada 3. Yang tertinggi itu disebut maksimum mutlak. Ya. Maksimum mutlak atau absolut ya. Absolut itu arti mutlak. Maksimum mutlak. Kalau minimum, ini minimum, ini minimum, ini minimum. Ya, ini minimum, minimum. Yang paling bawah disebut minimum absolut atau mutlak ya. Mutlak atau absolut. Yang lain disebut apa? Relatif ya. Ini maksimum relatif. Yang lainnya disebut, yang ini maksimum relatif. Itu gak. Jadi yang paling tinggi ada maksimum 3, yang paling tinggi disebut maksimum mutlak atau absolut, selebihnya maksimum relatif. Minimum yang paling rendah disebut minimum mutlak atau absolut, dan lainnya disebut minimum relatif. Ya. Udah jelas teorinya itu? Nah, ini gambarannya. Nah, sekarang kita mulai soalnya. Diketahui grafik fungsi X adalah sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 7. Nah, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya berapa? Sepertiga kali X pangkat 3 terturunkan berapa? Halo? 3x 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kan? Kan N Ya. kali X pangkat N. Kalau Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1. Ya enggak? betul. 3 X kali X pangkat 3 kurang 1. 2 kan? Min 2 kali. Ini juga X kuadrat turunkan. N 2 X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Min 5 turunan X 1. 7 turunkan 0. Konstan ya. Jadi fungsi aksen X-nya adalah, nah ini sepertiga sama 3 coret, tinggallah X kuadrat. Min 2 kali 2, 4X, min 5. Ya kan? Kemudian ini dapat turunan pertamanya. Ya. Turunan pertamanya kita peroleh. Setelah itu kita cari juga turunan keduanya. Ya, turunan keduanya. Turunan keduanya kita turun lagi. Ini turunan pertama. Sekarang turunan kedua. Turunan kedua, X kuadrat turunkan berapa? 2X pangkat 2 kurang 1. Ya kan? Ini 2X saja ya kan? Kan N kali X pangkat N min 1. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Min 4 kali X turunannya 1. 5 konstan 0. Berarti turunan keduanya berapa? 2X min 4. Ya. 2X min 4 betul. Inilah turunan kedua. Nah, baru kita syarat pertama interval fungsi naik. Jadi apa syarat fungsi naik? Jadi fungsi syarat fungsi naik. Apa syaratnya tadi? Syarat fungsi naik apa tadi? Turunan Turunan pertamanya positif. Ya enggak? Ya, turunan pertamanya positif. Lihat yang tadi teori yang di atas tadi ada kan ya, ini. Betul enggak? Fungsi naik turunan pertamanya positif, fungsi turunan pertamanya negatif, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini turunan pertamanya berapa sini?
X kuadrat kurang 4X kurang 5 enggak? Halo, ini kan? Ya, Iya. X kuadrat kurang 4X kurang 5. Jadi sini X kuadrat kurang 4X kurang 5 positif. Ini difaktorkan. Jumlahnya adalah berapa nih? Jumlahnya adalah min 4. Hasil kalinya berapa? Ujung kali ujung. 1. Ini di depan ini 1 X kuadrat kan? 1 dikali, ini 1 dikali minima. Minima kan? Berapa kali berapa yang minima jumlahnya min 4? Halo. Kalau 5 kali 1 kan plus 5. Supaya jadi ini 5 plus 1 gak? Supaya dapat min 4, yang min di 5 atau 1? Min 5 sama plus 1. Iya, betul. Min 5 dan plus 1 ya benar. Ya. Oke. Jadi hasil di sini adalah X kurang 5, X kurang 5-nya di sini ya. Tambah satunya sini. Yang kecil letak di kiri. Kalau enggak bingung nanti ya. Yang kecil letak yang kiri. Ini pakai garis bilangan. Ini sama dengan 0 berapa? X tambah 1 sama dengan X berapa? Min 1. X kurang 5 sama dengan 0, X berapa? X positif 5. Ya, jadi ini ada 2 titik. Yang kecil min 1, yang besar plus 5. Betul kan? Yang terbalik ya. Harus perhatiin, tidak boleh terbalik. Kemudian tandanya di depan X ini tandanya apa? maaf Pak, itu kok bisa 5 gimana Pak? Ini kan masing-masing 0 diambil nih. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 enggak? Satu lagi. X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan berapa? 5. Lima. Ini yang 5. Oh min iya. 1 dan 5. Sekarang sudah jelas? Ya, Jelas, jelas Pak. Oke, baik. Kemudian di depan tanda X-nya ini kan plus. Ini plus, ini plus. Plus kali plus apa? Plus kali plus? Plus. Positif. Plus. Berarti paling kiri. Your internet connection is. Waduh, kawan internetnya. Jadi plus ya, dari kanan ya. Plus, min, plus. Jadi di depan X ini plus. Yang keduanya plus. Plus kali plus, plus. Letakkan paling kanan. Dari kanan dia. Plus, selang-seling. Plus, min, plus. Kemudian saudara lihat tanda ini tanda apa? Tanda ini besarin 0. Besarin 0 itu positif atau negatif? Hah? Besarin 0 itu positif atau negatif? Positif Pak. Positif, Pak. Positif. Berarti yang menuju arah adalah daerah positif. Ya. Yang menuju arah adalah daerah positif. Artinya yang menuju arah di sini adalah yang ini kan, yang daerah positifnya. Apa artinya itu? Sebelah kiri dari min 1 artinya apa? X kecil dari min 1. Sebelah kanan, X besar dari 5. Iya. Tengah-tengahnya apa? Atau. Jadi jawabannya X kecil dari min 1 atau X besar dari 5. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada sudah tonton belum? Kan saya udah kirim juga whiteboardnya tahun yang lalu punya beserta videonya, ya kan? Link videonya saya kasih ya. Oke. Kemudian syarat fungsi turun sekarang. Apa? Apa syarat fungsi turun? Apa syarat fungsi turun? Pertama, Turunan pertamanya negatif. Ya, nak? negatif. Nah, berarti yang ini kan tadi salin aja nih kan. Fungsi asen X-nya berapa? X kuadrat kurang 4X kurang 5 ini tinggal salinnya ini. Negatif. Kalau sini kan tadi positif. Nah, ini difaktorkan sama juga nih. Ya. Ya. Berarti sini X tambah 1, sini X kurang 5. Sama ya, uraiannya itu sama. Kita pakai garis bilangan. Ya enggak? 2 titik. X ini ya, X tambah 1 sama dengan 0, X berapa? Min 1. X kurang 5 sama 0, X berapa? 5 kan? Positif Jadi 5. tetap min 1 dan 5. Kemudian
di depan ini. Ya, di depan ini di depan X ini plus ya. Di depan ini X plus, di depan ini juga plus. Plus kali plus apa? Plus. 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 Jadi sini terjadi dari kanan plus min plus. Kemudian Anda lihat tanda ketidaksamannya. Kecil nol itu positif atau negatif? Positif. Negatif. Negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif, ya kan? Negatif. Nah, daerah negatif. Daerah negatif ini artinya ini antara. X-nya terletak antara, itu berarti kecil-kecil ya. Antara negatif 1 dan 5. Inilah. Berarti intervalnya ini. Yang ditanya interval itu ini. Kalau tadi dia fungsi naik, intervalnya X kecil min 1 atau X besar 5. Kalau fungsi turun, X terletak antara min 1 dan 5. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Yang lain? Jelas nggak? Bapak, saya Halo. boleh tanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Gimana? Ya, kalau buat ngetes hasil dari daerah garis bilang, biasanya itu saya diajarin pakai angka 0. Tapi Bapak tadi ngetesnya X dikali X itu maksudnya gimana? Saya Tandanya. baru dengar. Tanda di depan X-nya plus nggak? Iya, Nah, di depan yang belakangnya tanda di depannya plus nggak? iya, Nah, plus kali plus apa? plus. Tapi berarti Ya. dari kanan itu ya, Pak? Harus Jadinya dari kanan. plus, min, Harus dari plus. kanan. Ya, benar, dari kanan. Oh, oke. Jadi plus min plus ya. Plus. Hanya X-nya salah satu min, jadinya min plus min gitu. Ya, please Mbak ya. Kalau ada min, Oh, misalnya saya min, baru tahu. kalau ada min X tambah 5, berarti sini min plus min, betul. Ya. Oh, oke. Makasih banyak, Pak. Ya, ketidaksamaan ya. Oke. Berikutnya adalah tentang apa tadi? Syarat fungsi cekung ke atas. Fungsi cekung ke bawah. Nah, fungsi cekung ke atas sekarang. Fungsi cekung ke atas. Ya, fungsi cekung ke bawah dulu juga boleh. Fungsi cekung ke bawah. Kalau dia ke bawah, apa tuh? Fungsi cekung ke bawah. Cekungnya ke bawah. Itu begini ya. Ya kan, cekung tuh yang ini cekung kan maksudnya. Yang di dalam ini cekung ya. Kalau di luar itu adalah cembung. Ke bawah panahnya itu kan. Ini mencapai apa nih? Maksimum enggak? Halo? Puncak gunung, maksimum kan? Kan juga kayak gunung. Iya. Ya, maksimum. Maka turunan kedua fungsi X-nya positif negatif. Kalau maksimum tuh Positif. salah. Negatif. Mungkin Anda masih ingat kalau yang apa ya? Yang parabol, masih enggak? Parabola atau parabol ya. Parabol fungsi X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Lihat A-nya. Jika A-nya negatif, dia mencapai maksimum di puncak gunung, kan gitu. Paham nggak? Mencapai maksimum. Kalau A-nya positif, dia mencapai minimum, lembah. Lembah ya. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau A-nya ini yang parabola ya. A itu yang turunan kedua tadi. A itu sama dengan turunan kedua ya. A itu sama dengan turunan keduanya. Jadi kalau dia negatif, dari yang seperti ini tadi syaratnya apa tadi? Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Ya kan? Berarti turunan keduanya negatif. Kalau dia buka ke atas, ya, dia mencapai minimum. Lihat maksimum minimum aja. Kalau dia maksimum negatif, kalau minimum positif, itu aja. Halo. Negatif. Ya. Ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah nih puncaknya di atas atau di bawah nih? Puncak gunung nih. Maksimum kan? Halo. Cekung. Ya, betul, Pak. Nah, turunan keduanya berapa tadi? Kita udah cari dari turunan keduanya mana?
Ini nih. Ini turunan pertama, udah. Sekarang turunan kedua. Turunan kedua berapa? 2x min 4 enggak? 2x min 4. Ya, kita catat sini. Jadi 2x min 4 negatif. Yang mencapai maksimum ya. Maksimum berarti turunan keduanya negatif. Berarti 2x ya, 2x kecil dari 0, sorry. Min 4 nih pindah nih. 2x min 4-nya pindah ke kanan. Dibagi 2. Dibagi 2 berapa? X kecil 2x bagi 2 x. Kecil tanda tetap. Karena positif ya, kalau negatif lawan tanda ya. Kecil dia besar, besar kecil. Kalau negatif nih bagi min 2 misalnya. Tapi kalau positif tetap. 4 bagi 2, 2. Nah ini jawabannya. Selesai. Halo? Paham nggak sampai sini? Nah, kemudian fungsi cekung ke atas. Apa arti cekung ke atas? Fungsi cekung ke atas. Dia bukanya ke atas kan? Gitu. Cekungnya itu ada di dalam apa? Di dalam parabolanya dia buka ke atas, betul enggak? Itu namanya cekung ke atas atau terbuka ke atas nama lainnya. Ini mencapai minimum enggak nih? Minimum. Nah, minimum itu turunan keduanya positif, ya. Jadi kalau maksimum dia turunan keduanya sama dengan A tadi, A-nya negatif. Kalau minimum A-nya positif atau mencapai minimum, ya. Halo. Nah, turunan kedua tadi berapa? 2x kurang 4 positif. Berarti 2x besar dari 4 enggak? Min 4-nya pindah ke kanan. Dan ini dibagi positif 2. 2 bagi 2 kan 1, tinggal x. 4 bagi 2, 2. Jadi inilah interval dari fungsi cekung ke atas, x besar dari 2. Interval dari fungsi cekung ke bawah, x kecil dari 2. Halo, sampai sini jelas? Ini hasilnya saya kuning ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan yang cekung ke bawah kan maksimum ya, Pak ya? Cekung ke bawah, ya mencapai maksimum. Ini kan untuk menentukan apa ya? Ini untuk menentukan tanda ini, Pak. Kurang dari 0 gitu. Interval menentukan tanda ini kuncinya sama dengan A tadi. Kalau A-nya kalau A-nya atas tadi. Ini. Kalau parabola ini fungsi pangkat 2 ya. A itu turunan kedua sama tuh. Kalau dia mencapai maksimum, A-nya negatif. Kalau dia mencapai minimum, A-nya positif. Itu aja ingat itu. Loh. Oke, Pak. Jelas nggak? Ini yang setara dengan apa? Setara dengan apa? Turunan kedua tadi kan? Kecil dari 0. Kalau ini setara dengan apa? Kalau A-nya positif, berarti turunan keduanya positif. Sama deh. Halo? Oke, Pak. Ya. Waktunya dari ini cukup. Oke. Jadi udah selesai di sini. Ada pertanyaan enggak dulu? Nih. Oh, satu lagi, titik belok. Apa syarat titik belok? Ini nih. Tadi kita di atas tadi ada titik belok ini. Titik belok itu syaratnya adalah turunan keduanya sama dengan 0. Ya, syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Ya. Jadi sini ada syarat titik belok. Titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Nah, kita tahu turunan keduanya berapa tadi? 2x sama dengan 2x kurang 4, ya enggak? Saya lihat di atas tadi mana ada. Nah, ini turunan keduanya. Ini double aksen x, 2x kurang 4 ya. 2x kurang 4 berarti 2x kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2x berapa? 4. Berarti x berapa? 4 bagi 2 adalah
2, ya kan? 2. Nah, X-nya 2. Berapa Y-nya? Y-nya ya grafiknya, salin grafiknya. Y-nya grafiknya dari apa? Grafiknya tadi yang fungsi pangkat 3 mana deh? Ini. Sepertiga X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Ya. Itu Y-nya. Y kan sama dengan fungsi X. Berarti Y adalah sepertiga X pangkat 3 kurang 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 7. Ya. Ini yang dari soal ya. Ini soalnya. Ini Y dari soalnya tadi kan. Nah, kita ganti. Jadi Y sama dengan berapa? Sepertiga kali X-nya berapa? 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 kali X kuadrat. 2 pangkat 2. 5 kali X. 5 kali 2 tambah 7. Jadi Y sama dengan berapa? 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. 8 kali sepertiga, 8 per 3. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. 8. 5 kali 2, 10 tambah 7. 10 Nah, tambah sama dengan berapa? 8 per 3 ini bisa dijumlahkan dulu yang bulat. Berapa nih? Min 8 Ya. sama 7, min 1 tambah min 11 ya? min 11. Ya, sama penyebut. 8 per 3 dikurang. Kalau 11 itu berapa per 3? 33 nak dikalinya. 11 itu adalah 30 per 3. 33 bagi 3 kan 11. Betul ya? Biasanya negatif 25 per 3 3. berapa? 25 per 3. Atau sama dengan min 8 sepertiga. Betul nak? 81 per 3. Ya. Harus ini koordinat titik belok itu. Titik belok. Bukan sama dengan ya. Ini koordinat. Ini kurung gitu. X-nya berapa tadi? X-nya berapa sini? X-nya 2. Y-nya min 8 sepertiga. Ya. Inilah titik beloknya. Jangan pakai sama dengan ya. Ini koordinat ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oh, diam aja. Oh, Belum, Pak. oke. Kalau tidak ada kita ya. Tadi Masih ada. yang oh ya itu X-nya. Syarat titik belok adalah X-nya sama dengan Turunan keduanya. Saya titik belok adalah turunan keduanya sama dengan yang sekotak hijau nih. oh turunan kedua. Syarat titik belok turunan keduanya sama dengan 0. Oke ya. Terima Kalau kasih, sudah, Pak. ya kita lanjutkan. Ini soal harga maksimum minimum, agak ekstrim kan. Suatu kotak tanpa tutup, hati-hati ya. Suatu kotak tanpa tutup, ingat tidak ada tutupnya. Yang alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi akan dibuat dari selembar karton yang volume kotak itu, volume kotaknya diketahui 32 meter kubik. Oh, besar sekali kotaknya nih. Tentukan ukuran kotak. Ya, tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Hati bahasanya nih. Halo. Anda harus hati-hati bahasanya ya. Jadi, ada gambar kotaknya ya. Kotaknya. Ya ini gambar sketsa doang ya. Kalau dalam itu putus. Nah, alasnya ya yang suatu kotak tanpa tutup. Ini tidak ada tutupnya ya. Tidak ada tutupnya. Kemudian alasnya bujur sangkar, berarti sampah panjang. Kita namakan XX, ya enggak? Bujur sangkar kan X kali X. Kemudian tingginya kita namakan apa? T misalnya. Atau H, boleh enggak? Height. Ya. Nah, di sini diketahui, kita misalkan di sini, kita tulis, misalkan ukuran kotak. Ukuran kotak. Ingat kotak tanpa tutup ya.
panjang kotak apa? Karena alasnya bujur sangkar berarti X. X. Meter ya satuannya. Lebar kotak, X X. juga. lebar kotak adalah X. Tinggi kotak T. T. T ya. Tinggi kotak T. Oke. Nah, volume kotak. Volume kotak apa? Panjang X kali X X kali kali T. panjang kali lebar kali tinggi kan? Diketahui 32 meter kubik ya. Panjangnya X, lebar X, tingginya T. Ya enggak? Betul. 32. X kali X berapa? X X kuadrat. kuadrat. Kali kuadrat. T sama dengan Ini sama dengan 32. Berapa tingginya? Dalam X. 32 dibagi X kuadrat enggak? Betul. Halo? Iya. Inilah tingginya. Jelas enggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Internetnya kok gangguan ya? Jadi tingginya ada 32 per X kuadrat ya. Nah, sekarang dia bilang sini apa? Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Itu artinya apa tuh? Bahan yang digunakan tuh luas kan? Halo? Iya, Pak. Luas, Tapi Pak. luasnya yang minimum ya. Nah, kita cari luas. Luas tuh kita nama LX ya. Luas. Luas sama dengan apa? Yang tanpa kotak berarti yang ada luas alas. Ya kan? Ditambah luas dinding. Luas dinding ya. Jadi luas alas adalah panjang kali lebar. Berarti X kali X enggak? Iya, Halo? Pak. Itu sangkar ya. Kemudian luas dinding apa? Keliling alas. Sangkar. Ini keliling alas. Kali tinggi enggak? Iya. Iya. Ini keliling alas ya. Keliling alas kali tinggi. Karena bujur sangkar keliling alasnya 4X enggak? Ini X juga kan? Halo? Ya, Pak. Ada 4X-nya. Jadi bujur sangkar ya. Jadi keliling alas 4X kali tinggi. Itu adalah dinding ya. Dindingnya kalau dibuka jadi dinding panjang. Sehingga, nah tingginya kita substitusi dari sini. Tinggi tadi kita udah cari dalam fungsi X adalah volume dibagi luas alas. Ya kan? 32 dibagi X kuadrat. Maksud sini. Jadi luasnya adalah X kali X kuadrat. Karena luas alas ya. Tingginya tutupnya nggak ada. Kan jalan kotak tanpa tutup tadi kan. Kotak tanpa Iya, tutup. Berarti cuma ada luas alas. Ditambah 4X. Kalilah tingginya berapa? Tadi tingginya kita udah cari. 32 tiga. 32 dibagi kuadrat. X kuadrat. Ya, 32 dibagi X kuadrat. Ini X-nya bisa coret satu enggak? Bisa, Pak. Coret Bisa, Pak. ya. Jadi dapatlah luasnya sama dengan X kuadrat ditambah 4 kali 32 berapa tuh? 128 128 dibagi per X. Jadi inilah LX-nya, betul enggak? LX itu apa? Luas kotak tanpa tutup. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi X kuadrat ditambah 128. X ini boleh enggak naik ke atas? Ya, X ini boleh naik ke atas. Berarti X pangkat min 1 enggak? Halo? Jelas? Jangan pakai U per V, repot. Jadi X-nya naik ke atas dia. Naik ke atas jadi berupa pangkat kan? Anda belajar kan misalnya Ya. A seper A kuadrat sama enggak dengan A pangkat min 2? Halo? Sama, Ya. Pak. Ya. Kalau naik kan pangkat, tanda pangkatnya berubah. Jadi X pangkat 1 jadi X pangkat min 1. Ya enggak? Baru cari turunan pertamanya. Turunan pertama itu syarat titik. Syarat apa? Luas. Apa? Tadi luasnya seminimum mungkin. Jadi Yang luasnya minimum. minimum ya. X kuadrat turunkan berapa? Ini. X kuadrat turunkan 2 kali X 2X. pangkat 2 kurang 1. 2X kan? 2X. Tambah 128 pengali. Pangkat min 1 turunkan sama gak? Pangkatnya min 1 X. Pangkatnya min 1 dikurang 1. Itu enggak gitu? Halo? Iya. Betul, Pak. Nah, ini
hasilnya adalah berapa? 2X ini plus kali min, ya nak? 128 kali X pangkat min 2 nak? Iya. Iya. Atau boleh kita tulis 2X min 128 per X pangkat min 2 turun ke bawah jadi apa? X koran enggak? Berat. Jadi ini yang kita pakai kalau apa nanti ya, ini syarat luasnya mencapai minimum, ya enggak? Halo. Ya, Pak. Nah, kemudian kita tadi turunan keduanya untuk apa tadi? Nah, itu syarat tadi. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Kalau turunan keduanya negatif, mencapai maksimum. Itu enggak tadi? Maksimum. Tuh. Tadi yang di Iya, atas Pak. tadi. Mana ini? Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Betul enggak? Kalau positif, dia Betul, Pak. mencapai minimum. Kalau negatif, dia mencapai maksimum. Betul enggak? Ini berhubung sama ini ya. Turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Ya. Oke. Ini kayak internetnya nggak stabil nih. Saya pakai LAN. Kalau pakai WiFi ini mati nih. Nah, sekarang kita cari sini. Ya. Turunan keduanya berapa nih? Jadi ini turunan pertamanya udah selesai nih. Turunan keduanya ini 2 kali X turunan 1 enggak? Iya, Pak. Iya. Min 128 kali X pangkat min 2 turunan apa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1 kan? Iya. Jadi turunan keduanya berapa? 2. 2 min kali min berapa? Plus Plus 108 kali 2 berapa? 256 256. X pangkat min 3. Ya enggak? Iya. Nah, ini boleh tulis 2 ditambah 256 per S pangkat min 3-nya X turun ke Pangkat bawah. 3. Ya, per S pangkat Pangkat 3. 3. Dan ini tujuannya kita melihat benar nggak dia mencapai misalnya minimum. Kalau minimum, turunan keduanya harus positif. Ya enggak? Positif. Kalau yang negatif, dia mencapai maksimum. Ya enggak? Maksimum. Halo, sampai sini sudah jelas belum? Masih jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain, ada yang kurang jelas? Diam aja. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau nggak ada tanya ya udah. Baik. Nah, setelah ini dapat, barulah kita masuk apa tadi syarat luas. Dia bilang apa tadi? Kalimatnya? Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Itu artinya bahan yang digunakan itu luas ya. Ini sama dengan luas ya. Bahan itu luas. Luas yang digunakan seminimum mungkin. Jadi apa syarat? Luas masih minimum. Syarat luas minimum apa? Apa syaratnya? Halo. Syarat bukan apa syarat ekstrim nih, sorry. Syarat ekstrim, syarat Lx minimum adalah L aksen X sama dengan 0. Ya enggak? Ini kan syarat ekstrim nih. Ekstrim itu maksimum atau minimum kan? Bisa maksimum, bisa minimum. Ini bukan mencapai minimum, tunggu dulu. Syarat luasnya minimum, nih, syarat luasnya minimum adalah turunan pertamanya sama dengan 0 enggak? Iya, Pak. Turunan pertamanya berapa tadi? Kita lihat. Turunan pertamanya yang kotak hijau mana? Ini. 2X dikurang 108 per X koran. Halo. Iya. Turunan Iya, Pak. pertamanya 2X 2X min ya, 2X dikurang 128 128 per X X kuadrat. kuadrat. Betul ya? Mana ya deh? Bawahnya, Pak. Bawah ya? Iya. Nah, 2X kurang 108 per X kuadrat, ya kan? Atau ini syarat ekstrim itu kan syarat luasnya maksimum atau luasnya minimum, kan gitu kan? Halo?
Atau secara ekstrim aja boleh juga bilangnya. Syarat ini minimum atau maksimum ini ikutan ini kan bahan yang digunakan seminimum mungkin berarti minimum. Ini sama dengan 0. Ini paham nggak? Halo. Paham, Pak. Syarat ekstrim ini namanya syarat ekstrim. Syarat maksimum minimum turunan pertama sama 0. Nah, ini dipindahkan nih. 2x sama dengan 128 per x kuadrat. Nah, 2-nya bisa dicoret enggak? Dibagi 2, 1. Dibagi 2 berapa nih? 64 enggak? Iya. Kemudian x kuadratnya kali silang. X kuadrat kali x berapa? X pangkat 3 enggak? 43. 64. X pangkat 3 adalah 64 itu 4 pangkat 3 enggak? Betul, Pak. Berapa x? Akar 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya berapa? 4. Nah, 3-nya hilang kan? 3 bagi 3, 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. baru Anda jawab jadi ukuran. Oh, belum. Kita periksa dulu. Benar enggak dia mencapai minimum? Ini salah tadi. Yang mana aku bikin tadi? Ini tadi apa tadi? 2x min 128 ya. 128 ya. Nah, jadi bukan. Wah, ini hang lagi. Ini kayak ada gangguan gini. Untung ini saya on dia punya apa OneDrive ya. Ini ada yang hilang pas ini. Bentar ya, sabar ya. Saya harus saya sudah siapkan tadi. Tadi pagi jangan ngajar juga begitu. Ini yang kayak bukit ini adalah OneDrive. Kemudian di mana? Ini buka drive-nya apa direktorinya. Ini tanggal hari ini. Ya, Vicon. Ini kita download. Download nih. Nah, keluar itu ada tandanya. Kompleks, oke. Nah, kita cari di download. Berarti yang di whiteboard-nya harus dikeluarin nih. Tanggal 5 ini hari ini kita keluarkan. Cut. Keluarkannya ke luar aja sini. Oke. Jadi, nah, yang mana tadi? Download. Ini TK2. Copy. Sebentar ya. Kita masuk ke. Berarti ingatkan saya harus di itu ya. Harus di share. Karena enggak terekam deh. Ingatkan harus di share. Nah, ini tadi masuk ke. Kemana nih? Bol mana bol ini bol yang ke-27. Ini enggak tahu selalu ada suka gitu ya. Oke. Yang tadi harus kita tutup dulu nih. Ini harus tutup. Ini pasti ada yang hilang. Ya, kita tutup. Nah, tutup ini. Oh ya, udah kasih nama. Jadi kita apa? Kita panggil ini. Ini kasih nama lain supaya enggak bentrok. Kasih nama lah. Belakangnya ada min 1 gitu ya. Nah, coba Anda lihat nanti ya. Ini yang bagian terakhirnya kalau kita lihat pasti ada yang hilang. Nah, sampai sana berarti hilang banyak juga ya? Oh enggak. Nah, iya. Banyak yang hilang ya. Buset nih. Nah.
Ya udah gak apa-apa ya. Udah, ini harus kita buang dulu. Ini ya, kita copy aja ya, dari mana nih? Oh, kacau balau nih. Saya ulang lagi deh. Kita buang aja. Yang kacau balau ini. Berarti tinggal ini. Jangan lupa ini kita harus share lagi. Kalau enggak terekam. Share nih. Ini harus kita ulang lagi. Tadi apa? Ini cari apa tadi? Halo. Tadi kayaknya udah ketemu X-nya ya, Pak. Tinggal dibuktiin. Ya ini jadi aduh. Oke, ini draw bentar. Oke. Jadi ini tadi sampai ini kemudian ini kita turunkan L aksen X-nya jadi ulang lagi nih. Ini kan kita hapus tadi kan? Ya enggak? X kuadrat Oh, turunkan di 2X enggak? iya, 2X 2x tambah 128 dikali X pangkat min 1 turunkan N min 1 X pangkat min 1 kurang 1 enggak? Yang sama dengan apa? L aksen X-nya 2X min 128 X pangkat berapa? Min 2 ya? min 2. Nah, X pangkat min 2 turun ke bawah menjadi 2X min 128 per X kuadrat. X kuadrat. Yang tadi saya kotak hijau kan dia. Kayak. Oke. Kemudian yang kita turunkan yang bukan ini dari yang pangkat min ya. Nah, kita cari lagi turunan keduanya. Berapa? 2X turunkan 2 kali 1 ya. 2 kali Kurang 1. 128. X pangkat min 2 turunkan. Min 2 Min 2 kali X pangkat kali min X 2 kurang 1 kan? min 1. Ya, Iya. jadi turunan keduanya adalah 2. 2. Ini min kali min apa nih? Min kali min plus 25. 128 per X pangkat min 3 enggak? X pangkat 3 kan? Ini Oh, kan iya. sama dengan 2 ditambah 128 X pangkat min 3 kan? Nah, ini yang kita pangkat 3-nya ya. Pangkat 3-nya yang untuk melihat apa? Apakah benar dia mencapai luasnya seminimum mungkin, berarti mencapai minimum. Nah, baru kita masuk ke berikutnya. Pak, itu yang 2-nya belum dikalikan itu, Pak ya? Mana 2-nya? Yang ini, Pak. Min. Oh, 256. Betul. Ya. Terima kasih. Diingatkan ini ada salah sini. Ini ya. 2 dikali 102. Min 2 kali min 128 adalah 256 ya. 256 ini 256. Betul ya. Makasih. Baru sini syarat. Ini juga paksa gini ya. Ada sini kosong ya. Aduh. Jadi ini adalah tidak bisa ini kita ambil syarat nanti hilang tuh ya. Syarat LX-nya minimum itu adalah syaratnya apa? L aksen X-nya sama dengan 0. Ya. L aksen sama dengan 0 sehingga terjadi L aksen X-nya berapa tadi? Kita lihat. 2x. L aksen X-nya 2x kurang 128 per X kuadrat ya. Iya. 2x kurang 128 per X kuadrat sama dengan 0. Pindahkan 2x sama dengan 128 per X pangkat 2. Kemudian 2-nya bisa dicoret. Bagi 2, 1 dibagi 2, 64. Ya enggak? Kemudian X-nya X kuadrat dikali X hasilnya X pangkat 3 enggak? Berarti ini 64. Berarti X berapa? Akar 3 dari 64. Atau akar 3 dari 4 pangkat 3. Atau X sama dengan
4, betul enggak? Baru sini ukuran kaleng, kotak, sorry ya. Ukuran kotak, di sini panjangnya berapa? Panjang kotak adalah X, berarti adalah 4, satuannya 4. meter. Lebar kotak adalah X juga, berarti 4 meter. Bisa sangkar kan? Kemudian tinggi kotak berapa? Tinggi kotak adalah T. T tadi adalah apa tadi? 32 per X kuadrat. 32 per X kuadrat ya. Berarti 32 dibagi dengan 4 pangkat 2. Berarti 32 dibagi 16. Berapa tuh? 2 Dua. meter. Jadi panjang 4 meter, lebar 4 meter, tingginya 2 meter. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini saya muncul terus deh. Oke, sekarang turunan parsial. Kita agak cepat sedikit ya, karena waktunya jangan tidak apa-apa. Sekarang turunan parsial. Sudah pernah dapat turunan parsial? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi saya ajarkan ya. Jadi kalau Z sama dengan Y per X kuadrat min X per Y kuadrat. Kalau kita mau turunkan terhadap X, sebaiknya X-nya letakkan di pembilang atau di atas. Jadi ini harus naik ke atas. Nah. Jadi Z berapa sini? Y dikali X pangkat min 2 enggak? Iya. Iya, Pak. Min. Ini artinya 1 Y kuadrat kali X enggak? Iya. Nah. Kemudian kita kalau dua variabel itu kita gunakan bukan D tapi Do. Ya, ini bacanya Do ya. Do. Ya, Do. Jadi ini Do Z per Do X. Yang kita ingkari X-nya. X-nya yang kita turunkan. Sedang Y dan min 1 Y kuadrat itu adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Jadi Y ini ikut sebagai pengali. Turunan dari X pangkat min 2 apa? Min 2. Min 2. Ya, X. min 2 kali X Min pangkatnya 2. tambah 1. Ya enggak? Itu ya. Min 1 Y kuadrat. X turunannya 1 enggak? Halo? Iya, Pak. X turunannya 1. Sehingga hasilnya apa nih? Do Z per do X berapa? Y dikali min 2 X pangkat min 1 enggak? Halo? Min 1 Y kuadrat. Kemudian dia tanya turun kedua ya. Turunkan lagi. Berarti ini do Z per do X diturunkan lagi terhadap yang sama. Terhadap X lagi. Terhadap X artinya. Nah. Ini yang kita turunkan yang mana nih? X pangkat min 1, betul enggak? Halo? Atau ini kalau kita mau selesaikan, ini sebetulnya sama dengan apa nih? Min 2Y kali X pangkat min 1 kurang 1 Y kuadrat. Karena kita turunkan terhadap X, coba kita lingkari X-nya. X-nya mana? X pangkat min 1 enggak? Iya. Nah, berarti 2 min 2Y ini adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Pangkat min 1 turunkan apa? Min 1 kali ya min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Ya enggak? Tadi salah ya ini. Min 1. Oh ya, ini ada salah dari ini. Sorry. Yang atas siapa ya? Yang plus 1 ada yang salah ya? Iya, ada salah nih. Tadi ada salah, sorry. Ini pangkatnya dikurang 1 kan? Iya. Iya, Pak. N kali X pangkat N min 1. 1. Berarti Oh sini ya. min 3 enggak sini? Min 3. Pak. Ini min 3 kan? Ya enggak? Berarti 2 min 2Y konstanta pengali. X pangkat min 3 itu kan N-nya min 3 kali X pangkat min 3 kurang 1 Min kan? 1. Iya. Supaya kuadrat konstan 0. Kan? Jadi kalau si Y 1 Y kuadrat turunkan 0 dan X pangkat 3 turunannya ini. Yang ini. Itu enggak?
Halo. Iya, Pak. Oke. Yang lain ngerti nggak nih? Halo. Do kali do apa? Do kali do kuadrat ya. Do kuadrat Z per do X kali do X pangkat 2. Ya. Kambing kali kambing kuadrat. Kayak itu maksudnya. Sama dengan min 3 kali min 2 berapa? Min Min 3 kali 3 min 2. kali min 2 plus 6. Y. 6. X pangkat 6 berapa Y. nih? Min Eh, 4. Ya nak? Sama Iya, dengan Pak. X pangkat min 4-nya supaya plus turun ke bawah nak? 6Y per X X pangkat pangkat 4. 4. Ya. 6Y per X pangkat 4. Habis itulah jawabannya untuk yang do kuadrat Z per do X kuadrat. Sudah paham? Halo. Jelas sampai Tambah sini? Jelas, Pak. Yang lain? Yang lain kok tidak ada suaranya sih? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, ya. Kita teruskan lagi. Kita salin soal ya. Z sama dengan ya, Z sama dengan Y per X pangkat 3. Pangkat 2 ya. Y per dikurang X per Y. Y kuadrat. Ya. Karena kita turun ke Y, Y-nya harus berada di mana? Di pembilang atau di atas, ya enggak? Berarti ini harus naik ke atas, ya enggak? Jadi apa sini? Z sama dengan Y. ini artinya 1/S kuadrat dikali Y enggak? Min Yang X kali Y pangkat min 2 enggak? pangkat min 2. Iya. Ini Y. Kita mau turunkan taraf Y. Taraf Y ya. Berarti Y-nya harus berada di pembilang atau di atas. Nah ini pertama do Z per do Y. Kita turunkan 1/S kuadrat konstan. Y turunannya berapa? 1 enggak? 1. Nah, min X konstanta pengali. Y pangkat min 2 turunkan. Min 2. Y Y pangkat min 2 min 2 2 dikurang min 1. 1. Jadi do Z per do Y berapa? 1/X kuadrat min kali min plus Plus 2X. satu. Ya enggak? 2X. Nah, Iya. Y pangkat berapa? Min 3. Min Min 3. 3. Kemudian ini diturunkan lagi. Do Z per do Y. Diturunkan lagi terhadap Y lagi. Ya, terhadap Y lagi. Berapa? Yang kita lingkari Y-nya. Mana Y? Ini kan. Iya. Y pangkat min 3. Nah, 1/S kuadrat ini tidak ada Y. Berarti konstan. Turunannya berapa? 0 enggak? 0. 0. Nah, 2X konstanta pengali. Y pangkat min 3 turunkan. Min Pangkatnya min 3 Min 3. 3 Y kali pangkat min N min kurang 1. 1. N-nya min 3. Y pangkat N min 3 min 1. Sehingga hasilnya ini do kali do. Do kuadrat Z per do Y kali do Y kuadrat. Sama dengan plus kali min 2X. min Min 6X 6. Y pangkat min 4. 4. Ya enggak? Min 4. Nah ini turun ke bawah. Jadi min 6X per Y Y pangkat pangkat 4. 4. Y pangkat 4. Ya inilah solusi dari turunan kedua Z terhadap Y. Turunan parsial ya. Disebut turunan parsial. Sampai sini jelas? Halo, Jelas, Pak. Jelas, Pak. ada yang mau tanya? Yang lain? Kok diam aja yang lain nih? Halo? Nggak ada yang bertanya? Oke, berikutnya ini harus saya terangkan teorinya dulu, ya. Harus saya terangkan karena dari turunan parsial itu kita mau kerjakan yang ini, tetapi yang ini, tapi kita tidak tahu, ya. Kita turun ke bawah lagi. Oke. Yang kita cari ini ya. Ini kita pindahkan ke agak jauh sedikit.
Naik lagi katanya. Mau dia. Satu-satu, Ben. Oke. Kacau. Baik. Kalau ini adalah namanya turunan parsial dari fungsi implisit ya. Saya terangkan teori dulu. Turunan agak sulit memang dia. Parsial dari fungsi implisit. Implisit. Turunan parsial dari fungsi implisit. Jadi kalau ada fungsi X, Y, Z sama dengan konstan, ini disebut fungsi implisit ya. Disebut fungsi implisit. Kalau eksplisit itu Y sama dengan fungsi X, satu variabel ya. Nah, maka diferensial dari fungsi implisit ini adalah C turunkan 0 enggak? Halo? Iya, Pak. C turunkan 0, oke. Kemudian ada total diferensial. Total diferensial atau nama lainnya diferensial lengkap ya. Ini bahasa Inggrisnya total diferensial atau diferensial lengkap. Kalau Z ya, kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka DZ adalah sama dengan turunan parsialnya. Turunan parsialnya ada dua kan? Do F per do X, satu lagi apa? Do F per do Y enggak? Jadi Z diturunkan terhadap X, itu namanya do F per do X. Z diturunkan terhadap Y, do F per do Y. Paham? Halo? Turunan Z terhadap X itu turunan parsialnya adalah do F per do. F per do X. Oke. Kemudian turunan Z terhadap Y, boleh kan? Do Z ini boleh kan? Ini do Z per do X, do Z per do Y juga boleh ya. Sama ya. Baik. Jadi ini turunan parsial ini kita tulis ini. Do F per, karena ini F tadi ya. Do F per do X, di sini do F per do Y. Dalam bentuk jumlah. Terus dikali aturan rantainya. Rantainya apa sini? Ini do X juga deh. Ya. Ini do X sama. Ini do Y, do F per do Y ini do Y. Ini yang disebut total diferensial ya. Yang disebut total diferensial ini. Oh, jelek. Ini yang disebut total diferensial itu. Halo? Sudah jelas? Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah do Z. Z itu yang ini tadi ya, kita anggap. Berarti do D ya. Boleh jadi do nih. Ini boleh ganti do. D ini boleh, D artinya sama diferensial, hanya beda dua variabel itu do ya, do X apa? Do Z. Berarti sini adalah do Z-nya, berarti do Z-nya diganti dengan fungsi yang ini. Yang di atas tadi ini. Ya. Fungsi dari X, Y, Z terhadap X. Kalau ini pada X, yang ini per do X, do Y per do X juga. Jadi ini tetap sama dengan do F per do X kali do X tambah do F per do Y kali do Y. Karena ini per do X, ini per do X per do X. Paham enggak? Yang sama itu ini ya. Mana tadi? Yang sama ini karena ini per do X per do X per do X. Nampak enggak? Halo? Nampak, Pak. Ya. Coba. Nah, apa yang saudara lihat di sini, do X per do X, satu enggak? Correct? Iya, Pak. Enak. Maka
Dan ini harus sama dengan 0 ya. Tadi kan ini sama dengan 0. Ditulis ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Apa yang tinggal sekarang? Do F per do X, kita salin ya. Do F per do X, ya, do F per do X kali, ya, do X per do X-nya 1 ya, tambah do F per do Y, ya, sama kali apa, do Y per do X ya. Do Y per do X. Kok bisa gini? Ampun deh. Jadi Pak, do F per do X ditambah do F per do Y kali do Y per do X. Gitu ya? Halo? Sama dengan 0. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Nah, Pak. yang kita cari itu ininya. Do Y per do X-nya. Berapa? Berarti yang ini kita pindah ke sana enggak? Ke kanan. Berarti do F per do Y sama kali do Y per do X sama dengan negatif do F per do X. Ya enggak? Iya, Pak. Berapa do F per do Y? Do Y per do X berapa? Maka do Y per do X sama dengan negatif do F per do X dibagi F do per F. do Y. Gitu kan? Iya, Pak. Habis ini kok your internet connection is unstable. Nah, sekarang yang kita lihat di sini kita ambil Y sama dengan Z. Jadi Y ini kita substitusi. Ya. Kita ganti. Kita ambil jika Y sama dengan Z, jadi semua Y-nya ganti Z. Apa jadinya? Jadinya do Z per do X sama dengan negatif dari do F per do X dibagi do F per Do Z. do Z. Ya. Inilah yang kita pakai ya. Do Z per do X adalah negatif do F per do X bagi do F per do Z. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kita ambil lagi yang tadi. Ya, nanti ini, aduh. Oke. Tadi kita lihat dari apa? Do dari apa? Fungsi 3 variabel tadi sama dengan apa tadi? Do F per do X kali do X ditambah do F per do Y kali do Y. Gitu kan? Ini yang sama dengan 0 tadi kan? Kalau yang ya ini, kalau ini kita perkan do Y, apa terjadi? Do dari F 3 variabel ini terhadap Y. Apa artinya? Ini kita salinnya do F per do ya, do F per do X kali do X ini ditambah do F per do Y kali do Y sama dengan 0. Kalau ini bagi dengan do Y, ini per do Y per do Y. Betul enggak? Hah? Halo? Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau Anda lihat di sini, ini per do Y, coba ini yang saya kuningkan, ini do Y kan. Kemudian Anda lihat do Y per do Y satu enggak? Satu. Ya. Nah, tinggal apa? Yang tinggal sini apa? Do F Do per F do per X do kali Y do X per do Y ditambah do F do per do Y. Ya enggak? Sama do Y. dengan 0. 0. Nah, yang kita ingin cari apa sini?
Yang ingin kita cari sini adalah do X per do Y. Ya nak? Ini kan? Maka do X per do Y. Oh ya ini tetap do F per do X. Yang kita, sama dengan ini pindah ke kanan. Negatif do F per do Y. Per do Y. Yang ingin cari ini kan? Iya. Berapa? Berapa do X Per do Y. per do Y sama dengan negatif Negatif do F per do Y dibagi dibagi do X. do F per do X. Ya nak? Iya. Iya. Nah ini kita ambil X jika X sama dengan Z. Tadi kan jika Y sama dengan Z. Sekarang jika X sama dengan Z, berarti yang kita ganti X-nya. X-nya ini paling bawah kan. Berarti ini jadi do Z per do Y adalah negatif do F per do Y per do F per do Z. Ya nak? Iya, Seperti Pak. tadi ya. Maka ya. Do dari Z sini. per Nah, do Y. jadi hasilnya dikeluar lagi. Apa hasilnya? Do Z per do Y sama dengan do Z per do Y sama dengan negatif dari do F per do Y per do F per do Z. per do Z. X-nya diganti ya. Ini X-nya yang kita ganti kan. Jadi Z. Iya, Pak. Inilah menjadi formulanya. Turunan parsialnya. Ya, dalam bentuk implisit tadi. Ya. Alright. Bayangan semua nih. Nanti itu hilang sendiri itu biasa gitu ya. Oh ya ini on ya, harus di on kan tadi ya. Saya lupa. Masuk ke OneDrive. Lupa tadi. Baik. Nah sekarang masuk ke soalnya tadi. Mana soalnya tadi? Ini masih ya auto save. Setengah 9 ya. Ini satu soalnya terakhir. Coba panjang ya. Agak panjang jalannya. Bagian terakhir. Oke. Nah sekarang soalnya mana tadi? Saya pindah. Ini soalnya. Bisa pindahkan ke bawah. Oke. Aduh. Kok ada di ini? Mau hilang ya? Iya, iya. Dan tulis baru di sini ya. Jadi diketahui itu kan tadi apa? Apa tuh? E ya. E berpangkat. Ya. Diketahui itu E berpangkat X, Y, Z dikurang Z kali kosinus ini Z ya. Z kali kosinus dari Y per X. Ya. Sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai fungsi 3 variabel tadi. Paham sini? Yang ini kan sama dengan 0 tadi nih. Ini sama dengan 0 tadi kan. Sama dengan 0 ini kita tidak tulis. Nah baru kita cari turunan parsialnya. Seperti tadi. Coba cari. Tanya apa sini? Halo? Yang ditanya di sini adalah do Z per do X ya? Halo? Yang ditanya do Z per do X. Nah rumusnya tadi apa? Do Z per do X. Rumusnya do F per do X per do F per do X. Ya nak? Berarti sini cari do ya.
Ini adalah sebagai do F per do X. Kita cari dulu. Sudah itu per do Z. Ini berbentuk E pangkat U. E pangkat U turunannya apa? E pangkat U dikali U aksen. U aksennya tak ada apa? Lihat sini. Tak ada apa ini? Halo? Tak ada E kan? Jadi X-nya yang diturunkan. Paham? Kalau per do Y, Y-nya diturunkan. Ya, kalau per do X, X-nya diturunkan. Ya, di min Z dianggap konstan. Kemudian cos Y per X, hati-hati nih, cos Y per X turunannya apa? Min sin U sin U kali U aksen. U Enak. aksen. Y per X aksen. Gitu ya. Halo. Tapi hati-hati ini yang kita turun ke ini harusnya terhadap, karena ini terhadap X, ini harus ada X. X-nya nak gini. Halo. Ini ngerti nak? Saya ulang lagi ya. E pangkat X, Y, Z diturunkan E pangkat U kali U aksen. Karenanya per do F per do X, X-nya yang turunkan. Paham ya? Sehingga ini jadi apa? Do F. Do F per do X sama dengan E pangkat X, Y, Z. Nah, X ini turunannya berapa? 1 enggak? 1. Kali Y, Z. Betul enggak? Nah, min kali min plus, plus Z kali sinus Sin. dari Y per X. Nah, ini X-nya yang kita mau turunkan kan? Naik ke atas. Jadi ini belum turunkan ya. Jadi Y kali E pangkat min 1 aksen. Tapi yang kita turunkan terhadap X enggak? Terhadap X, ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, agak Bapak, pusing dulu. Ya, yang turunan ini kurang aksen nggak Pak? Yang 1 kali YZ aksen. enggak dong. Ya, kan X-nya diturunkan. Kan X-nya udah E turun jadi pangkat 1. U kali U aksen. U aksennya tak ada apa? Lihat sini, tak ada apa nih? X-nya nih. Yang sekuning ini. X. Maka X-nya yang kita turunkan, YZ-nya konstan. Tetap. YZ konstan nanti. X saja yang kita turunkan 1. Udah. Selesai. Paham enggak Pak? Berarti aksennya hilang ya Pak? Yang kita turunkan itu kan rumusnya E pangkat U kali U aksen. U aksennya S Y Z kan? Aksen. Tetapi tak ada apa? Lihat sini. Do F per do X. Jadi X-nya yang kita turunkan jadi 1. Paham? Paham. YZ-nya konstanta. Ikut sebagai konstanta pengali. Sudah min kali min plus Z sin Y per X tetap. Nah, X-nya ini turunkan nih U aksen. Yang aksen ini kita turunkan. X ini naik ke atas. Jadi E pangkat min 1. Tapi belum diturunkan ya. Ini belum diturunkan. Nah, kita teruskan. Sehingga ini do F per do X sama dengan, nah ini YZ-nya tak di depan nih. Tak di depan YZ kali E pangkat XYZ ditambah Z kali sin Y per X. Nah, ini Y konstanta pengali. X pangkat min 1 turunkan apa? Min 1. Pangkatnya min 1, X pangkat min 1 kurang 1. Maksudnya apa tuh? YZ kali E pangkat XYZ. Z dikali Z kali sin Y per Y X. per X. Ini ada min ya. Min apa? Min Y. Ini X pangkat min 2 enggak nih? X pangkat bikin min dulu. 2 betul X ya. pangkat min 2 Y. Gitu kan? Nah, ini min kali plus min. Jadi kita selanjutnya. Ya, selanjutnya. Jadi do apa tadi? Do F per do X sama Do X. dengan tadi apa? Kacau YZ YZ kali E pangkat kali E pangkat XYZ plus Z ditambah kali sinus Sin sin Y per X ya nak? Kali belakangnya apa tadi itu? Min X pangkat min Y 2. per X kuadratnya nak? Min Y
Enak. Ini kok bisa masuk ke sini? Aduh, pusing saya nih. Bikin kacau lagi dari tadi itu. Saya lari sini, ini lagi gitu. Terus sini. Do F per do X adalah YZ, tadi kan? E pangkat Kali X E YZ pangkat X, Y, Z, tambah Z tambah Z kali kali sin sin Y per X. Y Ini min berapa kali tadi? min X pangkat min 2 S kuadrat, min S kuadrat Y. Berarti Y per S kuadrat, betul nggak? X kuadrat. Ya. Min Y S kuadrat. Betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Ya Oke. turun ya Pak ya. Ya. Nah, sehingga do F per do X adalah YZ kali E pangkat X YZ. Z Nah, ini ditambah plus kali min. 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 min Ini Z kali Y, YZ ya. YZ per S kuadrat, betul nggak? Kali, benar? sin Kali sin Y per Y X. per Baru X. selesai deh. Ini baru satu bagian baru ya. Ini baru satu bagian yang kita dapat. Ya, harus cari lagi satu lagi apa? Do F per do Z. Ya. Oke. Kita lihat yang tadi bentuknya apa tadi? Kita salin ini dulu ya. Tadi bentuknya fungsi X, Y, Z sama dengan salin ya. E pangkat X, Y, Z. Terus ini min Z dikali kosinus Y per X ya. Ini soalnya. Nah, sekarang do F per do Z sekarang. Terhadap Z, hati-hati. Terhadap Z, ini E pangkat U. Turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. Nah, ini yang tadi dari tanya tadi. Ini, tetapi tak ada apa nih? Ini tak ada apa nih? Z. Z kan? Maka Z. lingkari Z-nya. Z. Atau saya kasih kuning ya. Saya kasih kuning, ini kuning. Z-nya yang kita turunkan. Tapi XY-nya konstanta pengali ya. Tidak ikut sebagai pengali. Nah, ini Z diturunkan. Kan terhadap Z. Z turunannya 1 enggak? Min Z jadi min 1 kan? Kosinus Y per X konstanta pengali. Z turunannya 1. Satu. E pangkat U kan E pangkat U kali U aksen. Maka do F per do Z berapa? E pangkat X, Y, Z XZ. dikali apa? X, XY. Z Y, kali 1, betul enggak? Satu. Nah, min 1-nya hilang. Hingga kosinus Y per X. Per X. Jadi hasilnya enggak ada dia. Hilangnya nih. Ini dia. Berikutnya, jadi kita ulang lagi sini. Do F per do Z berapa? Do F per do Z sama dengan apa tadi? E E pangkat E. X. XYZ. Depan dulu. Apa tadi? Z kali 1. XY ya? XY kali E pangkat Kali XYZ. satu. Betul enggak? Oh, betul. Min Z aksen kan 1 ya. Min 1 cos Y per X. Oke, dapat sini baru terjawab. Jadi apa? Yang ditanya dari apa? Do Z per do X adalah apa? Negatif dari do F per do X per do F per do Z. Betul enggak? Halo? Ini ada Iya, rumusnya. Berarti ini negatif dari salin. Berapa do F per do X? Mana ya? Do. Tadi, Y, Z. wah, ada hilang nih. Aduh, campur aduk. Tadi mesti ingat ya, ini do F per do X adalah YZ, ya enggak? Apa tadi? Nah, ini kacau lagi. Pusing saya begini. Ini jadi ramai lagi ya. Jadi do F per do Z. Bukan, sorry. Tadi hasilnya apa? Sini XY XY kali E. E pangkat XYZ min kosinus Y per X. Y per X. Per X. Nah, baru sini yang kita mau cari do Z per do X adalah negatif dari
do E Do per F do per X do dibagi X do E per do X, per do do Z. Z. Do Z. Nah, ini berapa hasilnya tadi? Yang ini? Do F per do X sama DZ. Eh, do E per do X hasilnya berapa? YZ, ya enggak sini? YZ itu Pak. YZ, Ya, Pak. nah ya, E pangkat X, YZ, XYZ XYZ. terus minta dulu sini. dikur Do E per do Minus. X, ini ditambah setelah dikali ini hasilnya YZ kali X pangkat X, YZ min YZ PS kuadrat, ya enggak? Min Ya, Pak. YZ YZ per X kuadrat per sinus ya? Sinus Y per X, enggak? Halo, Iya, Pak. tadi ya. Bisa lihat di sini pinggirnya nih. Nah ini. Aduh, YZ, lama sampai. YZ E pangkat S YZ dikurang YZ PS kuadrat kali sin. Oke. Dibagi dengan yang terakhir. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah XY, itu enggak? XY E pangkat XYZ, itu enggak? Min kosinus dari Y per Y X. per Y X. per X. Udah selesai. Itulah hasilnya. Di sana. Halo, Ya Bapak. Iya, Pak. udah jelas belum sampai sini? Sangat melelahkan. Ya ini. Ya ini agak banyak. Ya 4 soal cuma sampai 4 ya betul. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Udah gak stop, Kak. cukup jelas? Ada yang bertanya lagi enggak? Halo. Bapak, Ya, yang tadi soal nomor 2 yang kotak tanpa kalau ditanya kotak dengan tutup berarti juga nyari luas tutupnya juga ya? kalau dia nak sebut cuma kotak saja, dia nak bilang kotak tanpa tutup. Kotak saja berarti luas tutup luas alas tambah luas tutup itu 2 kalinya kan? 2 kali Iya. alas kan? Ya enggak? Jadi kalau Iya, Pak. dia X kuadrat, tutupnya X kuadrat, jadi 2 X kuadrat. Tuh. Ya. Kasih Pak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Kita kembali ke sini ntar ya. Kacau nih. Kita ambil dari sampai sini dulu. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Kalau tidak ada, saya stop share-nya. Stop share. Sebentar ini tadi. Ini. Kemudian ini saya lihat ntar. Berarti rekamannya kita tutup aja ya. Jadi. Ini nanti rekam